Video amatir warga merekam momen sesaat setelah pesawat Sky Ranger 912 Federasi Aerosport Indonesia terjatuh. Badan pesawat menimpa pohon pisang dan terbakar di bumi perkemahan Cibubur, Jakarta Minggu pagi. Akibatnya, 2 awak pesawat terluka. Salah satu awak mengalami luka bakar, sementara awak lainnya terluka di bagian wajah. Sehari setelah kejadian, serpihan badan pesawat masih tersisa di lokasi. Garis polisi telah dipasang di sekitar titik jatuhnya pesawat. Kedua korban telah dibawa ke Rumah Sakit Melia Depok, Jawa Barat. Penumpangnya 2 orang gitu ya? 2 orang. Ya. Tapi pilotnya yang mana nggak tahu ya? Pilot yang mana, penumpang yang mana nggak tahu ya Pak? Kurang tahu. Ada suara ledakan gitu? Ada. Kenceng. Jadi kayak dari atas ada benturan terus meledak. Sempat meledak di atas dulu gitu Pak? Enggak, di bawah. Oh, ledakannya Iya. terdengarnya di bawah. Di bawah. Dalam 12 bulan terakhir, peristiwa pesawat jatuh telah terjadi sebanyak 3 kali di bumi perkemahan Cibubur. Sementara KNKT menyatakan tidak turun tangan dalam peristiwa ini karena bukan termasuk registrasi penerbangan sipil. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pegiat media sosial Edi Mulyadi ditahan penyidik Bareskrim Polri setelah ditetapkan sebagai tersangka ujaran kebencian. Pemprov DKI Jakarta meminta agar perayaan Imlek tahun ini dilaksanakan secara sederhana untuk mengantisipasi penularan COVID-19 yang terus meningkat. 19 orang tewas saat banjir dan tanah longsor menerjang negara bagian Sao Paulo, Brazil. Halo, selamat malam pemirsa. Gudang penyimpanan bunga dan 7 kios di sentra Pasar Kembang, Kota Bandung ludes terbakar. Kebakaran juga melanda kawasan padat penduduk di Kali Anyar, Tambora, Jakarta Barat dan menghanguskan 19 rumah. Bersama saya, Mirva Suri. Inilah iNews Malam selengkapnya. Kebakaran melanda pasar bunga yang terletak di kawasan Jalan Wastu Kencana, Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung, Jawa Barat. Meski diguyur hujan lebat, api terus membesar dikarenakan material bangunan yang mudah terbakar. Api diduga berasal dari korsleting listrik dari dalam gudang penyimpanan bunga. Kebakaran juga merembet ke 7 bangunan kios yang tepat berada di atas gudang penyimpanan bunga ini. 8 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi untuk memadamkan kobaran api. Yang terbakar kios-kios kembang dan di bawah ada gudang. Jadi untuk kerugian masih belum bisa diprediksi, belum bisa ditaksir, dan informasi sementara karena tidak ada yang menyalakan kompor atau apa-apa, kita sementara arus listrik. Akibat peristiwa kebakaran ini, para pedagang merugi hingga ratusan juta rupiah. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Kobaran api dengan cepat menghanguskan 19 rumah, 2 diantaranya rumah konveksi di Jalan Kali Anyar, Duri Utara, Jakarta Barat. Penyebab kebakaran diduga berasal dari kebocoran gas alat setrika di salah satu rumah yang digunakan sebagai industri rumahan konveksi. Gas tersebut mengeluarkan api, membakar seisi rumah konveksi serta merambat ke belasan rumah lain. Petugas pemadam kebakaran menerjunkan 25 mobil dan 125 personel. Petugas sempat kesulitan menjangkau lokasi kebakaran karena padatnya permukiman warga. Awalnya dari konveksi, Pak. Terus? Konveksi. Jadi langsung keluar, tidak ada orang, jadi langsung keluar ke atas. Pagi. Itu api adanya di atas atau di bawah Pak? Dari bawah, Pak. Dari bawah? Naik ke atas. Nah, jadi keluar langsung ke rumah warga. 19 rumah yang terbakar berada di lahan seluas kurang lebih 200 meter. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai 4 miliar rupiah. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan.
Pegiat media sosial Edi Mulyadi ditahan penyidik Bareskrim Polri setelah ditetapkan sebagai tersangka ujaran kebencian. Penahanan beralasan agar Edi tidak melarikan diri. Edi Mulyadi resmi ditetapkan tersangka kasus ujaran kebencian oleh penyidik Bareskrim Polri. Edi pun langsung ditahan untuk mencegah yang bersangkutan melarikan diri. Hasil dari gelar perkara, penyidik menetapkan status dari saksi menjadi tersangka. Kemudian hasil pemeriksaan penetapan tersangka mendasari penerapan pasal 45A ayat 2 junto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE. Didampingi kuasa hukumnya, Edi Mulyadi akhirnya hadir dalam pemeriksaan di Bareskrim Polri. Edi diperiksa dalam kasus dugaan ujaran kebencian atas ucapannya yang menyebut Kalimantan sebagai tempat jin buang anak. Pagi tadi sebelumnya dimulai pemeriksaan di hadapan awak media, Edi kembali menyampaikan permohonan maaf dan menyatakan penolakannya terhadap ibu kota negara di Kalimantan. Saya kembali minta maaf sedalam-dalamnya, sebesar-besarnya. Oke. Yang kedua, saya tetap menolak IKN. Oke. Kenapa? Karena IKN banyak kajiannya tuh ya. Yang penting misalnya tidak tepat waktunya. Duit yang segitu banyaknya harusnya buat mensejahterakan rakyat. Sebelumnya Edi sempat mangkir pada panggilan pertama. Dirinya beralasan surat panggilan tidak memenuhi syarat. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Mantan Wakil Ketua DPR Aziz Syamsuddin menangis saat membacakan pledoi di Pengadilan Tipikor Jakarta. Aziz tak kuat menahan air mata saat menyinggung masa kecilnya. Saya jam 12 malam harus kerja sebagai tukang cuci mobil, pun taksi. Dan itu saya rasakan selama saya di Australia. Jadi orang jangan melihat saya enak sebagai wakil ketua DPR dan korporat. Tapi orang juga harus melihat perjuangan saya untuk melakukan itu. Kemudian air mata Aziz Syamsuddin jatuh dalam sidang pembacaan nota pembelaan kasus dugaan suap terkait penanganan perkara yang menjadikannya terdakwa. Aziz memulai pledoi dengan menyampaikan curahan hati meliputi kilas balik hidupnya dan kisahan latar belakang keluarganya. Mantan Wakil Ketua DPR itu menjelaskan, maksud menceritakan kisah balik hidupnya bukan untuk pamer, melainkan agar semua pihak mengetahui siapa diri sebenarnya. Dengan penuh kerendahan hati pada siang hari ini, pada kesempatan ini saya mengutarakan kilas balik kehidupan saya ini bukan untuk memamerkan di dalam sidang yang mulia ini, tetapi semata-mata untuk memberikan gambaran yang sebenar-benarnya yang saya alami kepada majelis hakim yang mulia mengenai prinsip hidup dan kesungguhan saya menjadi pegangan saya. Aziz Syamsuddin dinilai jaksa telah terbukti menyuap mantan penyidik KPK Stefanus Robin 47 dan seorang pengacara bernama Maskur Husaini sebesar 3 miliar rupiah lebih untuk membantu proses perkara yang tengah ditangani KPK. Ia dituntut pidana 4 tahun 2 bulan penjara dan denda sebesar 250 juta rupiah, subsidiar 6 bulan kurungan. Jaksa juga menuntut hak politik Aziz dicabut selama 5 tahun. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Anggota BRIMOB penembak warga di kawasan Gunung Botak, Kabupaten Buru, Maluku telah ditangkap. Anggota BRIMOB itu diduga menjadi backing dari aktivitas tambang ilegal. Brigadir Andre Batuwael, anggota BRIMOB yang menembak seorang warga di Kabupaten Buru, Maluku, ditangkap. Pelaku kini ditahan dan akan menjalani proses hukum secara pidana maupun kode etik dan terancam dipecat. Keributan antara warga dan anggota BRIMOB terjadi pada Sabtu lalu di kawasan Gunung Botak, Kabupaten Buru, Maluku. Cekcok diduga terkait aktivitas penambangan ilegal di mana anggota BRIMOB ini menjadi backing. Oknum BRIMOB yang emosi lantas mengambil senjata dan menembak warga. Akibatnya, korban tewas di tempat dengan luka tembak di bagian paha, pinggang, dan kepala.
Buntut dari insiden ini, sejumlah warga mengamuk di kawasan Gunung Botak. Mereka memprotes penembakan oleh oknum Brimob yang seharusnya menjadi pengayom warga. Kapolda Maluku pun mendatangi keluarga korban di Kepulauan Buru. Di depan Kapolda, keluarga mengadukan peristiwa ini dan juga menuntut pelaku dihukum berat. Tim Liputan iNews melaporkan. Sebuah truk tangki menyeruduk 4 kendaraan yang sedang berhenti di lampu merah Sukarame Bandar Lampung, Lampung. Informasinya usai jeda.